Di zaman India kuno, Siddhartha Gautama memulai perjalanan yang akan mentransformasi pemahaman manusia akan kedamaian batin. Berasal dari suku Sakya, kehidupan Siddhartha sebagai pangeran diliputi dengan kemewahan. Namun, keinginan untuk mencari makna hidup dan jalan keluar dari penderitaan atau duka membuatnya melepaskan kemewahan dan status kepangeranannya. Siddhartha mengalami serangkaian kesadaran batin yang mendalam, mencapai puncak pada pencapaian pencerahannya di bawah pohon Bodhi di Bodhigaya. Dia yang telah bebas, tergugah, menganugerahkan kepada dunia filosofi yang mendalam serta jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Buddha mengelilingi India selama 45 tahun, mengajarkan kebijaksanaannya kepada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Saat reputasinya menyebar, Sangha yang merupakan komunitas monastik pengikutnya tumbuh dan berkembang, mendorong gerakan kebangkitan spiritual untuk hidup berkesadaran. Namun seiring berjalannya waktu, bentuk fisik Sang Buddha mulai menunjukkan tanda-tanda menua. Rambutnya berubah menjadi putih, dan garis-garis terukir di wajahnya. Di kota Kushinagar, menjelang hari-hari terakhirnya, hati Ananda terasa berat bercampur kesedihan. Dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, guru tercintanya sudah mendekati masanya menyeberangi alam manusia menuju nirwana tanpa batas. Pikiran Ananda layaknya permadani yang panjang, mempunyai ingatan akan ajaran Buddha yang tak terhitung jumlahnya, termasuk momen-momen bersama, ikatan yang menyatukan mereka di jalan pencerahan. Suatu malam, saat matahari mulai terbenam, di hutan yang tenang di mana Buddha telah memilih tempat untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya, Ananda mendekati gurunya dengan hati yang penuh pertanyaan. Ananda bertanya tentang masa depan Sangha, komunitas monastik di bawah bimbingan Buddha. Bagawan, Ananda memulai dengan suara yang lembut. Siapa yang akan membimbing Sangha setelah Anda mahaparinirwana? Buddha menatap Ananda dengan kebijaksanaannya. Kata-katanya membawa kepastian dan bimbingan. Ananda, jawabnya, biarlah Dharma menjadi cahaya penuntunmu. Ajaran yang telah kuberikan akan menjadi perlindunganmu. Ananda mengangguk, hatinya terhibur sekaligus tercerahkan oleh kata-kata Buddha. Bimbingan orang bijak bergema di telinganya, mengingatkan bahwa inti ajarannya akan menjadi kompas bagi mereka yang mencari jalan pembebasan. Buddha merasakan saat-saat terakhirnya sudah tiba, berbaring di sisi kanannya. Di padang rumput yang hijau, beliau memilih daerah rimbunan pohon sal sebagai tempat di mana perjalanan fisiknya akan berakhir. Tersebar kabar bahwa Sang Buddha menuju mahaparinirwana, pembebasan terakhir dari siklus kelahiran dan kematian. Berita itu sampai ke murid-muridnya yang setia. Para bikhu, bikhuni, dan umat awam dari seluruh penjuru berkumpul dengan hening dan hormat, hati mereka terasa berat dengan kesedihan tetapi mereka tetap menunggu. Dikelilingi oleh murid-muridnya, Buddha menyampaikan ajaran terakhirnya. Kata-katanya seperti obat yang memberikan kesembuhan, warisan abadi yang akan bergema selama berabad-abad. Beliau berkata, jadilah pelita bagi dirimu sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Semua hal yang berkondisi akan rapuh dan tidak bertahan lama. Bekerjalah untuk pencerahan Anda dengan tekun. Di saat-saat terakhir Sang Buddha, beliau memancarkan kedamaian yang tak terlukiskan, suasana diliputi keheningan, seolah-olah alam semesta selaras dengan kepergiannya yang akan segera terjadi. Ajarannya, yang disusun dalam Dharma, akan menjadi cahaya penuntun bagi generasi mendatang. Saat matahari terbentang di bawah cakrawala, Buddha pada usia 80 tahun, napasnya semakin pendek, beliau memasuki kondisi meditasi yang lebih dalam, perjalanan terakhir menuju nirwana yang tak terbatas. Murid-muridnya diliputi oleh rasa sedih dan hormat, menatap guru tercinta,
mengetahui bahwa beliau akan segera mencapai Mahaparinirwana. Dengan hembusan nafas terakhir, Sang Buddha pergi dari alam manusia, keluar dari lingkaran duniawi. Suasana dipenuhi dengan keheningan yang mendalam, keheningan yang menggemakan bahwa sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk pencapaian pencerahan dan pembebasan penderitaan telah berakhir. Momen Mahaparinirvana telah tiba. Saat berita menyebar lebih jauh ke seluruh negeri, orang-orang dari semua lapisan masyarakat berbondong-bondong ke Kushinagar untuk memberikan penghormatan. Raja dan rakyat jelata, filsuf dan petani, semua berkumpul untuk menghormati beliau. Rasa hormat meliputi negeri itu yang menandakan dampak dari ajaran Sang Buddha. Pada hari berikutnya, para murid memulai ritual untuk memberikan penghormatan terakhir kepada gurunya. Relik peninggalan Buddha merupakan bentuk fisik yang diabadikan dengan seksama, menjadikannya sebagai objek pemujaan sepanjang masa. Walau Buddha sudah meninggalkan bentuk fisiknya, tetapi beliau terus hidup di hati para pengikutnya, di dalam ajarannya, serta dalam welas asih dan kebijaksanaan yang telah beliau pancarkan. Kisah Buddha Mahaparinirwana menjadi pengingat akan hidup yang tidak kekal serta potensi manusia yang tak terbatas untuk menggapai pencerahan spiritual. Warisan dari Sang Buddha terus mengilhami banyak makhluk untuk mencari jalan pencerahan, mendapatkan dukungan di tengah penderitaan, dan memulai jalan menuju pembebasan tertinggi, seperti yang telah dipraktekkan oleh Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi pada hari yang penting itu.